Oke, balik lagi bersama gua Remo di Meeting Room. Oke, seperti biasa kita sudah ada narasumber kita, Bapak Januar. Waduh, jangan Oh, jangan narasumber Bapak ya. dong. Apa dong? Bintang tamu ya, bintang tamu. Bintang tamu kita Januar, apa kabar, Bro? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Waalaikumsalam. seperti biasa pula kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi viral, yang lagi seru dibahas oleh netizen, ya. Dan topik kali ini kita bahas yang memang lagi rame banget nih. Apa itu? Perseteruan antara si merah dan si hitam. Si merah dan si hitam. Yoi, Oh, pesulap merah. betul Oh, gitu. oke, Karena oke, oke. ini apa ya, menarik ya, karena secara secara apa apa. Geologi. Jadi menariknya adalah tiba-tiba kita negara yang percaya dengan hal mistis, tahu-tahu digeber dengan sosok si merah ini yang ngebongkar semua yang selama ini kita percaya, yang kita yakini dan beredar di seluruh masyarakat tuh tahu-tahu mulai terbongkar gitu. Jadi sekarang jadi terpecah gitu, kayak mungkin dari dulu memang terpecah ya, maksudnya kayak ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi Ya. sekarang tuh makin kayak tuh kan, gue bilang juga apa, bohong tuh gitu kan. Nah, jadi yang kita mau bahas adalah gimana sudut pandang Januar ini mengenai situasi ini nih. Gimana Jan, kalau menurut Jan? Ya, gini sih, apa namanya? Menurut gua ya, Hmm. paranormal itu kan pasti nggak semuanya seperti itu gitu. Maksudnya, Nggak, tapi bentar deh. hmm, Lu tapi percaya gak maksudnya bahwa ada memang ada orang-orang, anggaplah dukun ini yang ya, memang bisa nyantet, bisa ya yang kayak gitu-gitulah, yang mistis-mistis ya, gitu. Percaya gak? gue percaya hal itu. Gue percaya hal itu, di mana orang itu bisa ngirim apa namanya teluh, santet dan lain sebagainya sehingga merugikan orang lain gitu loh. Tapi lu percaya cuman atas dasar cerita atau lu pernah ngerasain sendiri atau gimana? Maksud gua kan ada orang yang ngobrol, Ya, maksudnya cuman kayak, oh iya gue percaya percaya, tapi lu pernah gak ngerasain atau pernah gak ngalamin? Enggak sih, cuman tetangga gue, saudara gue, teman gue gitu loh. Maksudnya itu kan nggak, hmm, ya gimana ya, kalau kalau mau ngomong secara logiknya kan berarti tidak terbukti secara langsung sebenarnya gitu kan. betul betul. Tapi kan ini pengalaman itu kan nggak didasari dengan kita mengalami sendiri. Hmm. Artinya amit-amit ya, misalkan lu nggak percaya, apa namanya, karena lu nggak ngalamin sendiri, lu pengen ngalamin sendiri, tiba-tiba lu kena santet, kan lu nggak Hmm. mau kayak gitu kan. Ya, Apalagi ya, gue juga nggak mau kayak gitu ya, gitu. ya. Yang pasti, eh, untuk mendengar dan apa namanya, diceritakan orang sampai meninggal dan lain sebagainya itu dengan cara-cara seperti itu memang ada gitu. Dan prosesnya itu memang sebetulnya nggak mudah karena kan si paranormal ini lebih ke arah dukun sih. Si dukun ini kan pasti dia ada perjanjian gitu dengan si jin ini gitu loh. Oh, jadi makhluk halus yang membantu dia dalam. Betul, betul. Dan sekarang kan zamannya canggih ya, artinya udah modern dan setahu gua, mereka tuh untuk menyerang itu bukan dengan apa namanya, ya lu dimasukin benda ini, benda itu. Ada yang modelannya itu lu dibikin stres. Dengan komentar netizen. Kalau komentar netizen itu lebih banyak seperti tetangga, omongannya pedes, nyelekit gitu. Hmm. Nah, kayak misalkan, gue lupa tadi yang apa namanya, Iya, maksudnya lu bilang kan beda sekarang beda, caranya. dibikin stres kayak misalkan lu dibikin berantem gitu dengan istri lu misalkan. Hmm. Ya walaupun sih memang kesehariannya misalkan gitu ya. Nggak perlu pakai dukun pun ya. Ya misalkan lu dibikin ngelihat istri lu tuh emosi mulu gitu atau apa, itu bisa aja terjadi akhirnya lu, apa namanya, dibikin emosi, kemudian cerai gitu loh, dan akhirnya, apa namanya, stres sendiri gitu, stres terus akhirnya ya kerjaan lu terbengkalai dan lu ya bisa susah gitu, susah pun lu bisa bunuh diri Tapi gitu. kan gini, jadinya kan enaknya jadi dukun, akhirnya kan jadi kayak apa? Jadi kayak dengan yang kayak tadi lu bilang bahwa orang mau membuktikan atau orang mau merasa ini bohong apa, tapi takut
Ya. takutnya beneran gitu kan. Nah akhirnya kan si dukun-dukun ini kan jadi kayak berlindung di situasi itu, ngerti kan, kayak ya udah gue aman aja, nggak akan ada yang berani ngetes gue kok, Ya. daripada mereka pasti takut daripada dia ternyata bener dan bisa terus gue kena, mendingan gue diemin aja, mendingan gue ya udah terserah, percaya percaya aja gitu kan. Tapi itu kan yang berjalan berapa lama gitu, tapi sekarang kan mulai terbukti, mulai terlihat, maksudnya ada beberapa yang sudah dibuktikan oleh si merah ini bahwa oh ini loh, ini ada triknya, caranya begini begini begini, dan sekarang dites semua orang, banyak yang meminta pembuktian itu kan, Ya. kayak ada salah satu siapa dokter itu yang bikin podcast juga, dia minta pembuktian di Ya. tempat segala macam, yang akhirnya banyak yang nolak Ya. dengan berbagai macam alasan bahwa mistis itu nggak bisa gini, nggak bisa langsung Betul, gini, betul. nggak bisa. Dan salah satu yang menarik buat gue adalah ketika dimintain pembuktian terus dibilangnya bahwa oh itu nggak bisa, kayak si Ya, itu Jarum. paranormal ya itu, Ya. nah, enggak maksud yang lagi berseteru dengan si merah Seteru. ini, ha, Nah, itu kan dia kayak oh itu nggak bisa di videoin, nggak bisa, sedangkan dia ngupload kan, maksudnya dia bikin konten ya. video yang dia lagi kayak gitu, tapi ketika langsung didatengin dan diminta saat itu juga melakukan itu, jadi dia bilang bahwa itu nggak bisa dipertontonkan gitu. Ya. Yang tadi di awal gue bilang, ini kan ada dukun oknum ya, sama yang gue percayai. Ada dukun yang memang benar-benar dia dukun gitu. Artinya dia emang punya kemampuan supranatural gitu. Dan yang gue tahu gini, semuanya itu kan didasari dari pikiran kita. Kalau kita uh, kepercayaan diri tinggi bakal sembuh, dia akan sembuh. Nah, maksudnya gini, yang mau gue bilang adalah gini, ada paranormal itu ingin membuktikan kepada pasiennya, karena ini situasinya adalah goib, tidak bisa dibuktikan langsung, gitu loh. Dia itu menggunakan cara, ya mohon maaf, misalkan lu diginin pakai telur misalkan atau apa, padahal sebelumnya itu udah dimasukin benda. Benda. Sebetulnya paranormal itu tahu di dalam tubuhnya itu memang ada sesuatu yang negatif lah misalkan. Tapi untuk meyakini si pasien ini, dia nggak bisa ngebuktiin itu. Akhirnya dengan cara itulah dia menggunakan siasat itu untuk ngebuktiin bahwa biar si pasien itu, oh iya gue emang bener sakit gitu loh. Akhirnya setelah pasien itu percaya bahwa memang di tubuh dia ada penyakit dan harus disembuhkan, dia ada kepercayaan si pasien bahwa si paranormal ini bisa nyembuhin gitu loh. Karena dia udah bisa ngebuktiin walaupun dengan cara yang menurut kita salah gitu. Ya, iya, maksudnya kan berarti jatuhnya kayak dia memanipulasi si pasien ini untuk percaya sesuatu yang dia nggak bisa buktikan gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau menurut gue jadinya kayak kalau tujuannya untuk efek placebo, oke. Placebo apa tuh? Yang buat bersihin. Itu bukan ya, Oh kan itu kan itu. ya, Bu. Nah, Placebo kalau apa? placebo tuh jadi kayak misalkan ada dokter yang ngasih obat sebenarnya vitamin, tapi ini obat nih biar Ya. kamu sembuh. Nah, Ya. si pasien ini percaya kan bahwa ini Ya. obat, tapi sebenarnya mungkin itu Vitamin. permen Ah atau ya, vitamin gitu vitamin. yang dia minum, terus dia merasa oh gue enakan, gue sehat. Nah itu placebo tuh, jadi kayak memberikan sesuatu kepada orang, tapi sebenarnya itu sugesti gitu, Ya. sugesti melalui. Nah cuman kan bedanya kalau si oknum-oknum dukun ini kan dia menggunakan itu untuk menunjukkan kesaktian dia, bahwa dia oh gue punya ilmu, gue tuh sakti, Ya. makanya gue bisa ngobatin elu dengan cara-cara yang mistis gitu. Ya. Kenapa dia nggak menggunakan cara yang normal aja, maksudnya kayak ya udah gue mengerti penyakit yang akhirnya gue bisa membantu lu, nggak perlu pakai ada mistisnya apa segala macam, atau oh ini kena santet lah apa, itu kan bumbu, sebenarnya kan bumbu yang sebenarnya tidak perlu, Ya. tidak perlu gitu. Makanya yang gue bilang apa namanya itu kan ada paranormal yang oknum dan yang benar gitu. Dimana kalau misalkan apa namanya kalau kita telusuri lebih jauh lagi, yang tadi gue bilang kenapa sih ada
paranormal yang berbuat begitu ya itu dia pengen ngebuktiin apa namanya lu tuh emang beneran sakit, cuman karena ini goib gue nggak bisa eh, apa memperlihatkan gitu. Kalau misalkan dokter kan maksudnya lu dikasih apa namanya ada benda kan dia kan sama itu sistemnya kan, maksudnya kalau misalkan ini vitamin nah ini sama ini telur apa namanya dibilang ada penyakitnya dan kelihatan kan begitu dipecahin emang ada benda walaupun itu sebetulnya telur yang apa dimasukin sendiri sama seperti ini obat loh, ini obat padahal itu cuma vitamin. Nah, tapi kan maksudnya gini, kalau misalkan dokter, dia kan memang belajar medis. Nah, dia belajar goib. Iya, iya, cuman maksud gue, gimana caranya dia bisa ngobatin tuh pasien, sedangkan dia tahu aja enggak, kayak ini sebenarnya penyakitnya ini, obatnya ini, tapi dia kan jadinya, mohon maaf ya, jadi kayak sotoy kan, cuman kayak biar gue kelihatan sakti, biar gue kelihatan hebat, ya pokoknya gue sebutin ini gitu. Kayak si yang itu kan yang lagi bermasalah itu kan juga dia bilang kan pokoknya kalau ini ada masalah ini bertengkar ini kanker kan nggak make sense gitu, maksudnya gimana caranya itu jadi sah gitu Ya, ya. gitu loh. Makanya sih apa namanya buat paranormal yang begitu jadi mendiskreditkan paranormal yang lain sih yang benar-benar apa namanya ya emang dia beneran bisa. Nah, tapi lu pernah gak lu sakit terus lu ke paranormal gitu? Enggak lah. Kenapa? Kan lu tahu, lu bilang tadi lu ada yang benar, ada yang, dan kalau emang terbukti benar, kenapa lu nggak ke sana gitu? Karena kan gini, kita kan bisa lihat kalau gua kan alhamdulillah nggak pernah kejadian dan gua nggak mau gitu loh. Maksudnya gini, Maksudnya kejadian apa nih? ya kejadian sampai di beneran di oh, mistis kayak mistis kayak santet gitu gitu-gitu. kan. Tapi gue percaya itu ada hal gaib dan gini kita tuh percaya bahwa semuanya itu bisa ditolong dengan Allah, pertolongan Allah kan gitu. Maksudnya kita lebih yakin ke arah sana gitu. Nah, apa namanya? Cuman kan kita ini kan juga bingung ya buat paranormal yang bener lah maksudnya. Dia tuh emang sebenarnya bisa gitu loh, tapi buat nunjukin itu tuh nggak gampang gitu, susah gitu. Kayak misalkan lu mau ngebuktiin apa namanya udara lah yang nggak bisa kelihatan atau gimana, ya susah juga gitu loh. Ya paling kan bisa dirasakan, lu cium tiba-tiba bau, oh, itu tentu misalkan. Ya maksud gue Iya, mau buktiin sesuatu bukan yang gini. nggak kelihatan gitu loh. Iya benar sih, cuman maksud gue gini, tapi kan ketika lu sudah melakukan itu tidak bisa dibuktikan tapi lu ada keuntungan di situ, itu yang menurut gue dan mungkin beberapa orang bahwa itu yang sebenarnya salah di situ kan. Maksudnya udah gitu gini, anggaplah ini sebenarnya pasien bisa ketolong dengan proper pengobatan yang proper gitu kan. Ya. Tapi terus karena dia merasa oh kedukun bisa ngobatin, akhirnya waktunya terlambat, akhirnya malah gone gitu, malah selesai. Yang sebenarnya kalau dia ke dokter, mungkin dia bisa sembuh. Kalau gitu. Situasinya gue balik, dia udah ke rumah sakit kemana-mana, ternyata itu penyakitnya non medis, dengan akibat itu dia percaya medis misalkan ya, akhirnya dia meninggal, itu gimana? Padahal itu dia non medis gitu loh. Dimana dari medis dicek semua nggak ada masalah, tiba-tiba ternyata itu masalah gitu loh di badan dia gitu loh. Nah, gimana kalau gue ya sekarang gini, kalau dibilangin non medis, ya gimana mau buktiinnya? Maksudnya kayak ketika lu bilang itu ternyata non medis, terus dia meninggal, secara medis dia normal ya terus tiba-tiba ada yang bilang ini nggak normal, ya balik lagi gimana cara lu tahu, gimana cara bukti? Sedangkan si paranormalnya aja sebenarnya juga nggak bisa buktiin. Akhirnya dia melakukan sesuatu dengan menggunakan trik-trik itu yang supaya nih orang merasa bahwa oh si dukun ini tahu, si dukun ini bisa menemukan penyakitnya. Yang sebenarnya dukun pun nggak tahu kan? Iya nggak? Nah gini, kalau yang sebenarnya dukun itu nggak tahu, itu mungkin dukun yang oknum ya. Tapi kalau misalkan paranormal yang benar dan dia tahu sebetulnya ada apa namanya
masalah gitu, dan dia nggak bisa ngebuktiin, mau nggak mau dia pengen si pasien ini percaya bahwa itu dia sakit dan dia datang ke tempat yang tepat, itu akan mempercepat proses penyembuhan si pasien. Kenapa? Karena ketika orang datang dia udah ke medis dan lain sebagainya, apa namanya, nggak ada masalah tapi dia ngerasa sakit, dia datang ke paranormal yang tepat lah intinya, dan dia wah ini paranormal hebat, bisa tahu gue sakit dengan mungkin ya tadi yang lo bilang tadi apa kanebo Placebo. placebo Placebo. misalkan itu tadi, akhirnya dia pasien yakin wah dia bisa nemuin penyakit gue nih di mana mana sebetulnya gue udah ke medis nggak ada gitu, akhirnya dia yakin nih pasti mudah-mudahan dengan adanya apa namanya paranormal ini, melalui paranormal ini gue bisa sembuh. Nah itu kan timbul sugesti di diri dia, keyakinan dia bahwa dia datang ke tempat yang tepat dan lu sembuh. Lu pernah nggak? Lu datang ke dokter yang mana aja A B C tapi nggak sembuh. Tiba-tiba lu datang ke D, wah ini cocok nih sama gua. Dan gua sembuh terus di situ. Akhirnya setiap kali lu berobat, lu pasti ke situ. Karena apa? Itu dari awal lu udah sugesti bahwa dokter ini bagus, penjelasannya enak, terus lu nanya apapun dijawab dan logiknya nyambung. Dari situ lu udah punya sugesti bahwa ini dokter itu keilmuannya ini tinggi, pemecahan masalahnya bagus, dan gue yakin dokter ini melalui dokter ini gue bisa disembuhkan, gitu loh. Dan sekarang gini, kenapa sih orang mahal pergi-pergi ke Singapura misalkan Ya, buat sembuh? kalau itu kan secara fasilitasnya, teknologinya, betul, gitu kan. tapi awal kali dia pindah ke sana, pasti kan dia udah ada sugesti bahwa gue ke Singapura dengan peralatan yang canggih, dengan dokter yang mumpuni, gue bisa sembuh. Dengan sugesti dia bisa sembuh sebelum keberangkatan itu udah nilai plus buat penyembuhan dia. Nah, tapi kan itu ada track recordnya, Jen. Maksud gue kayak ketika lu ke Singapura, lu udah tahu bahwa oh dari dia studinya, misalkan oh dokter ini tuh gelarnya udah banyak, dia mungkin ada bikin apa istilahnya makalah atau apa sih istilahnya Ya, itu, disertasi. researchnya banyak, gelarnya ini banyak, mungkin ada penghargaannya banyak, itu kan jelas. Tapi kan kalau dukun enggak, itu kan mulut ke mulut yang kalau lo mau buktiin kesaktiannya nggak bisa. Dan anggap lagi nih, misalkan lu datang ke satu paranormal gitu, terus tadi gue mau apa tuh lupa gue, lu lanjut lu deh. Iya, apa namanya? Kan gue bilang, ya tadi lo bilang. Oh ini, gue mau bahas ini, sorry. Bagusan jadi inget, padahal gue baru ngomong gitu. Jadi gini, secara ini mungkin agak ini dulu ya, apa intermezzo lah kasar gitu ya. Ya. Nah, yang gue sering lihat, ya, si paranormal ini kan sering menggunakan ayat-ayat, ya kan? Berkedok agama. Ya. Berkedok agama. Sedangkan ritualnya itu kan sangat tidak agamis, tapi menggunakan ayat. Ya. Itu kan menarik sebenarnya. Maksudnya kayak dari situ aja kan udah kayak kontra sih, nggak sinkron. Ketika lu membawa agama, tapi yang dilarang oleh agama dibungkusnya pakai itu gitu loh. Gini, ini mungkin ya buat orang-orang yang ke dukun gitu, maksudnya ke paranormal, nah, mungkin dia itu bukan dukun gitu, jadi lebih ke arah paranormal. Bedanya apa sih dukun sama paranormal? Kalau dukun itu kan image-nya di kita kan ya gitulah, maksudnya ke arah syirik dan lain sebagainya gitu loh. Nah, cuman kan gini ya, menurut gua orang-orang yang datang ke paranormal itu, yang dia yakini itu bagus, gitu kan? Dia kan apa namanya mempunyai kepercayaan bahwa ini adalah ikhtiarnya dia, usahanya dia untuk sembuh. Mungkin dengan dia datang ke paranormal itu, paranormal tersebut adalah apa namanya Allah itu menolong dia melalui paranormal itu bisa aja. Dan tadi gue bilang dia udah berobat kemana saja, misalkan ke
medis nggak pernah ada masalah, gini-gini tiba-tiba dia datang ke paranormal, itu kan bentuk ikhtiarnya dia. Selain ke medis dia juga kan minum obat-obatan, mungkin dia juga minum herbal tapi nggak ada efeknya mungkin gitu, akhirnya dia ke paranormal dan dia percaya gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dia, selama menurut dia itu tidak melanggar agama. Menurut dia ya tidak melanggar agama, artinya apa? Misalkan lu harus apa namanya minum darah, lu potong harus ngasih ayam. sajen, lu harus, menurut dia gitu kan. Hmm. Yang penting gini, apapun yang kita lakukan selama itu tidak melanggar agama menurut gua, dan kita percaya bahwa semuanya itu pasti melalui Tuhan kita, ya buat yang muslim melalui Allah Subhanahu wa taala gitu. Sama seperti kayak gini. eh, Lu sakit batuk gitu, lu minum obat sembuh misalkan. Wah, berkat obat ini nih gue sembuh. Nah, itu kan kata-kata yang kalau misalkan kita dalami lagi tuh bisa salah. Ya, kurang Gitu loh, tepat lah kurang gitu ya. tepat gitu. Tapi kalau misalkan misalkan lo sebelum minum bilang gini, ya Allah misalkan, atau ya Tuhanku, dengan usaha saya meminum obat ini, apa namanya, mohon bantu kesembuhan saya yakin dengan keagunganmu misalkan, terus dia minum obat, baca doa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, minum obat terus sembuh. Karena apa? Dia percaya bahwa obat itu hanya perwakilan aja gitu loh dari pertolongan Allah, karena pertolongan Allah itu kan banyak, nggak, kadang-kadang nggak langsung gitu. Tapi nggak maksudnya. Iya benar sih, maksudnya untuk itu gue setuju. Cuman kan balik lagi ketika lu sudah tahu itu ritual, ada ritual-ritualnya, ada ini, tapi lu tetap datang kan itu berarti lu nggak nyambung gitu, ngerti gak? Dan sebenarnya gini, ini inilah apa bahasan terakhir lah ya. Ya, ya. Yang sebenarnya yang gue paling menarik buat gue kan biasanya paranormal dukun ini banyaknya justru di daerah, di kampung-kampung yang setahu gue mereka tuh mungkin banyak pesantrennya, terus yang apa kegiatan-kegiatan agamanya banyak, tapi justru disitulah banyak yang kayak gini-gini, yang mistis-mistis gini. Kan buat gua aneh gitu, maksudnya kayak ketika lu di area yang agamis, yang misalkan mungkin rutinitasnya sholat subuhnya, anggaplah sholat ya misalnya gitu, bareng, yang jamaahan, yang terus banyak pesantren di situ, tapi justru di situ juga banyak paranormal dan dukunnya, itu kan aneh buat buat gue ya, maksudnya, dan mungkin kalau gue salah juga sorry gitu, tapi yang gue tahu seperti itu sih maksud gue. Ini terakhir lah maksudnya. Oke, gue tanggepin yang terakhir ya. Buat si paranormal yang apa namanya, yang mungkin berkedok agama gitu, berkedok agama, dia menjalani ritual gitu loh, berkedok agama, gue setuju salah. Tapi buat orang-orang yang datang mungkin ke namanya apa, pengajian itu ya misalkan, atau ke tempat itu, lurusin aja niatnya gitu loh. Kenapa gue bilang lurusin niatnya? Lu mau ngapain di sana? Kalau lu datang ke sana niatnya lurus bahwa oh dia pengajiannya bagus, artinya lu setiap hari apa namanya, lebih mengingat kepada Tuhan lu, terus juga lu lebih banyak beribadah di sana gitu loh. Enggak, tapi kan yang gue bahas bukan pengajian, jadi maksud gue di area yang mungkin banyak pengajiannya, ibu-ibunya banyak yang ngaji-ngaji di masjid segala macam, tapi di situ juga banyak orang-orang yang mengaku atau menyebut dirinya paranormal atau dukun, yang which is orang, mungkin orang daerah situ, kampung situ percaya bahwa dia ini sakti, punya ilmu, yang akhirnya banyak yang datang ke sana, orang-orang kalau sakit ke sana. Sedangkan secara secara agama mereka tahu bukan yang kayak gini gitu, maksudnya dari secara ritual kayak oh nanti kamu bawa telur ini, bawa ini gini, terus bawa gini, nanti kamu ini pantangannya ini gitu. Kalau bawa telur sih nggak apa-apa sih, disuruh bawa TV, bawa kulkas, Ya enggak, bed, berat. maksud gue kan maksudnya kayak nanti ada, oh nanti kamu ini jangan gini jangan gitu, ada pantangan ini gitu loh. Memang ada, dan ada paranormal yang beneran selain dengan itu dia kan ngasih herbal juga.
Itu loh. Ya poinnya dari gua, tidak semua paranormal itu oknum semua. Tapi ada paranormal yang memang benar apa namanya dia mungkin dikasih kelebihan untuk mengobati sesama dia intinya gitu, dan dia mungkin tergantung niatnya, mungkin dia ada paranormal itu ya emang. Tapi ada gak sih paranormal yang kan kita banyak sekarang dengarnya kan ya menggunakan ayat suci Al-Quran gitu ya. Berkedok agama begitu. Iya maksud gua banyaknya begitu. Iya. Tapi ada gak sih paranormal yang sebenarnya tidak menggunakan ayat suci, mungkin pakai kitab yang lain atau apa gitu, lu tahu nggak? Ya mungkin ada gitu loh. Kan gini, kalau paranormal yang hitam dan putih itu kan beda. Dan gue juga nggak tahu ya, maksud gue ya tergantung niatnya gitu loh. Dia baca baca Bismillah ini misalkan ya. Berarti misalkan, paranormal yang putih ini yang kayak ustadz gitu. ya gue nggak tapi tahu ya Ustadz itu akan tergolong lu tarik sebagai paranormal atau enggak. Tapi gini, apa namanya? Kan gue bilang setiap kadang-kadang tuh kita tahu bahwa ada orang yang diberikan kelebihan dan dia bisa menyembuhkan orang lain gitu loh. Dan apa namanya? Selama itu tidak apa namanya menyalahi agama, itu sih buat gue fine-fine aja menurut gue ya. Selama dia tidak melenceng gitu loh. Itu sih. Kayak misalkan datang nih ibu apa namanya nanti pulang misalkan ibu nanti baca ini misalkan doa lah doa misalkan ya misalkan baca doa ini gini 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 di air itu selama berapa ratus misalkan itu, tapi bacanya bilangnya ya Allah dengan membaca ini misalkan ya dengan membaca ini semoga melalui pembacaan ini pembacaan doa ini penyakit yang ada di dalam tubuh saya itu dapat disembuhkan ya Allah atas izinmu ya Allah. Dia baca selesai dia minum gitu loh. Dari situ dari gue itu. Oke. Tapi lu berarti percaya goib, percaya jin, karena kan sekarang makin terbuka ya, mungkin sebenarnya udah dari dulu ya, tapi maksudnya berarti lu percaya ada jin, ada kuntilanak, pocong gitu, lu percaya? Ya percayalah. Pocong, kuntilanak gitu percaya? Ya percayalah. Nah, berarti lu cocok ikut di detektif malam. Nggak mau. Oke lah kalau gitu nih sepertinya udah cukup lama ya kita bahas ya. Jadi intinya kita di sini bukan mau menjudge atau mau menyudutkan satu pihak. Kita hanya berdiskusi sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang kita sendiri sebenarnya kan disuguhi dengan ini oleh media gitu kan. Jadi ya sulit untuk kita tidak bahas. Jadi bukan berarti kita sotoy, kita merasa lebih tahu, enggak. Justru dengan sepengetahuan kita yang minim ini kita bahas supaya mungkin ada insight yang bisa ditangkap atau mungkin ada oh ya ini benar ini salah gitu. Intinya kita tidak sama sekali tidak ada intensi untuk memperkeruh suasana atau mau apa namanya menyudutkan satu pihak lah gitu. Oke Jen, kalau gitu thank you udah datang. Ya sama-sama. Jangan kali disediain minum. Jangan lupa ya. Oke kalau gitu sampai bertemu di episode The Meeting Room selanjutnya. Ciao.